Oke, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang berbahagia. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya dalam webinar Ibu Okisi WMPD. Semoga yang untuk menghadiri webinar ini akan ada manfaat untuk kita semua, ada manfaat yang dapat kita ambil melalui paparan dari webinar ini. Izinkan saya membacakan susunan acara hari ini. Susunan acaranya yang pertama ada pembukaan, lalu ada paparan diseminasi oleh Ibu Okisi WMPD, lalu ada sesi tanya jawab, dan terakhir ada penutup. Baiklah, tanpa berpanjang kata, kita buka acara ini dengan berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Acara berikutnya mari kita simak acara intinya, yaitu paparan webinar diseminasi dari Ibu Okisi WMPD. Kepada Ibu Okisi WMPD kami persilahkan. Terima kasih Bu Delvi. Teman-teman semua, terima kasih sudah menyempatkan di hari libur hadir di webinar saya. Ini merupakan salah satu tugas yang harus saya buat dalam kegiatan pendidikan guru penggerak, yaitu diseminasi salah satu modul 1.4 yang berjudul budaya positif. Nah, untuk kali ini saya minta tolong Bu Dita untuk share screen untuk saya mencoba memaparkan apa yang sudah saya peroleh pada saat pendidikan. Ini adalah undangan yang sudah share di grup. Ini pengajar praktik saya, ada Ibu Erni Setianingrum, lalu ada fasilitator saya, Bapak Ismail, dan saya sendiri adalah Okisiwi CGP Angkatan 7.
Silakan Bu, dilanjutkan. Kedengaran nggak? Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Bu. Kedengaran ya. Oke. Kita coba langsung ke materinya. Yang pertama adalah ini tentang budaya positif, yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sebuah sekolah. Nah, dalam hal ini nanti akan ada 7 hal yang akan saya jelaskan. Bapak Ismail. Nggak bisa geser ya, Mbak? Iya, Bu. Ya, perubahan paradigma ini yang pertama. Halo, suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Bu. Oke. Perubahan paradigma yang pertama adalah bahwa yang kita pahami selama ini bahwa kita itu bisa mengontrol anak gitu ya dengan aturan-aturan yang kita buat. Nah ternyata kita tuh nggak bisa memaksakan murid untuk melakukan sesuatu kalau dianya nggak mau gitu. Itu hanya tampak saja sepertinya kita mengontrol dia, tapi kalau si anak ini nggak mau kita atur, ya dia nggak akan mau mengikuti itu gitu. Nah yang kedua, miskonsepsi yang lain adalah bahwa itu merupakan sebuah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ini juga sama. Jadi saat kita ngasih aturan itu juga bisa nggak diikuti. Nah saat kita ngasih hal-hal yang positif, hal-hal yang bagus itu juga sebenarnya bukan merupakan sebuah kontrol gitu, karena yang berkuasa adalah si anak ini untuk mau ikut atau enggak. Oke, bisa ganti Mbak. Nah ini juga merupakan ilusi yang ada, yaitu bahwa misalnya kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini kadang-kadang yang mungkin saya ya sering lakukan gitu. Jadi kadang-kadang kita nyindir-nyindir gitu ya ke anak gitu. Nah ternyata menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada sebuah identitas gagal justru gitu. Nah mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka juga mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku itu. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ini miskonsepsi ya, jadi harus ada perubahan paradigma begitu ya. Yang menyebabkan orang untuk berperilaku berbeda-beda juga. Gitu. Nah, semua orang melihat hal yang sama, padahal sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda terhadap segala sesuatu. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrol yang benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang yang lain dengan dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau yang terbaru adalah semua perilaku itu ada tujuannya. Nah, jadi yang kita kasih pendekatannya adalah apa sih motivasinya, apa tujuannya gitu. Lalu yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, yang sebenarnya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Gitu. Lalu yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, sebenarnya kita nggak bisa mengontrol orang lain. Yang berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus bisa menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nah, yang biasa sering terjadi adalah kita berpikir untuk selalu menang atau kalah pilihannya. Padahal sebenarnya ada pilihan terakhir yaitu bisa menang-menang. Ini teori kontrol yang diperkenalkan dalam budaya positif. Nah, salah satu nilai-nilai yang ada di budaya positif ya adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ini yang berikutnya akan saya jelaskan. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Nanti di bagian motivasi akan diperjelas lagi bahwa motivasi itu ada 3. Nah, yang bagus adalah yang 3 nih, yang terakhir, yaitu motivasi untuk menjadi apa yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam dirinya yang berdampak jangka panjang. Motivasi tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita gitu? Biasanya kan peraturan gitu ya. Kebanyakan orang menghubungkannya dengan tata tertib, kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara maupun Dayan Gosen, di mana kedua pakar pendidikan ini mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia di sini adalah mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nah, nilai-nilai tersebut ya dikenal dengan nilai-nilai kebajikan atau virtues yang universal atau berlaku di mana saja begitu. Nah, untuk di setiap
organisasi, di setiap wilayah, setiap negara tuh nilai-nilai universalnya bisa beda-beda. Kalau untuk saat ini ya Kementerian Pendidikan itu menyepakati begitu nilai-nilai kebajikan yang kita pegang adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Berikutnya adalah tentang motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengatakan bahwa ini tadi ya, bahwa manusia itu ada 3 motivasinya untuk berperilaku. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku seseorang. Nah, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi jika saya melakukannya? Sebenarnya mereka menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Tapi motivasi ini adalah bersifat eksternal karena dari luar, ya ada itunya dari luar. Nah, motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka meletakkan dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal, sama dengan yang pertama tadi. Nah, motivasi yang ketiga inilah yang paling baik tadi ya di awal, yang diperlukan atau yang perlu kita tumbuhkan supaya muncul yang namanya disiplin positif. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nilai-nilai inilah yang pelajar atau profil pelajar Pancasila tadi. Nah, orang-orang dengan motivasi ini akan bertanya dan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakinin itu. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal atau intrinsik, ya bukan eksternal. Nah, ini adalah tabel yang isinya perbandingan dari apa yang kita lakukan pada anak, gitu ya, pada murid. Bila kita menghukum, melakukan disiplin berupa konsekuensi maupun restitusi yang nanti akan saya jelaskan di belakang. Nah, kalau kita menghukum, maka ujung-ujungnya adalah munculnya identitas gagal. Tapi kalau kita melakukan identitas sukses, maka yang perlu dilakukan adalah melakukan konsekuensi dan restitusi. Apa sih bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi itu adalah pilihan. Lalu hukuman juga tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid tapi hanya jangka pendek. Kalau restitusi justru menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman itu korban mendapatkan, dan tanda kutip ya, keadilan. Kalau di konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Di hukuman murid akan tersakiti, kalau di konsekuensi murid hanya tidak nyaman saja. Sedangkan di restitusi murid akan mendapatkan penguatan. Nah, berikutnya pada hukuman perilaku pasif agresif itu bisa meningkat karena diberlakukan hukuman.
di konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Pada restitusi masalah atau ditemukannya masalah terpecahkan atau ditemukannya solusi. Pada hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau di konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau kita melakukan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Pada hukuman, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi membantu menerapkan, mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi adalah fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Pada hukuman biasanya peraturan adalah kamu harus bla 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 gitu ya. Kalau konsekuensi apa peraturannya? Maukah kamu melakukannya? Terima kasih, masih ada komunikasi, pasti ada dialog ya. Untuk restitusi kita menanyakan apa yang kamu yakini, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Pada hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Kalau pada konsekuensi, murid akan menghormati aturan. Kalau pada restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, pada hukuman biasanya hasilnya berupa kata-kata yang negatif, seperti awas kalau kamu lakukan lagi, ya, kalau di konsekuensi itu netral, ya. Lakukan apa yang saya katakan. Terus kalau yang di restitusi itu sifatnya positif, ya. Apa hal yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kalau di hukuman itu modenya paksaan. Kalau konsekuensi itu adalah stimulus respon. Kalau yang restitusi itu adalah teori kontrol. Nah, kalau hukuman itu biasanya mendorong untuk menyalahkan diri, sedangkan kalau konsekuensi adalah mendorong kepatuhan. Kalau restitusi mendorong munculnya disiplin positif yang kita harapkan. Nah, untuk hukuman itu konsep diri pada anak itu menjadi buruk. Pada konsekuensi itu konsep dirinya menjadi baik. Nah, kalau yang di restitusi justru konsep dirinya menjadi lebih kuat. Berikutnya hukuman, anak itu menjadi belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau pada konsekuensi anak belajar taat pada aturan. Nah, yang ingin kita peroleh itu adalah anak belajar untuk memecahkan masalah. Nah, hukuman itu biasanya mencoba untuk mengontrol anak dengan peraturan negatif. Kalau konsekuensi mengontrol anak untuk ada penguatan positif. Dan kalau yang paling bagus restitusi adalah anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kontrol. Nah, ini masih mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu dampaknya pada murid biasanya jadi marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Sedangkan konsekuensi biasanya anak kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau penahanan. Restitusi, murid tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Hukuman tiba-tiba nggak diharapkan dan sangat melukai biasanya karena munculnya biasanya karena emosi. Kalau konsekuensi itu sudah diketahui, masuk akal. Restitusi itu berupa undangan. Kita mengajak anak untuk melakukan restitusi. Hukuman biasanya dibuat oleh guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan murid bersama-sama. Restitusi itu justru dibuat oleh murid. Nah, hukuman menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Konsekuensi itu membantu guru mengatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Sedangkan restitusi menguatkan, guru menyebutnya keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid. Nah, Alfiko pada sebuah wawancaranya mengemukakan
baik penghargaan sesungguhnya. Bapak Ibu, karena ya saya juga baru tahu nih kalau ternyata itu sama dokumen juga gitu. Baik, lanjut Mbak. Saat saya belajar jadi apa namanya menarik gitu ya. Judulnya adalah bahwa hukum oleh penghargaan. Jadi biasanya kalau penghargaan itu ya sesuatu gitu ya. Penghargaan hukum. Nah, pertama adalah pengaruh jangka kapan. Penghargaan efektif ini kan seseorang melakukan sesuatu yang kan jika penghargaan lagi dan maka penghargaan serta kehilangan dari dalam. Kita dapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka kita senantiasa mendapatkan penghargaan. Ya, bisa dilanjut, Mbak. Berikut adalah penghargaan itu tidak efektif ternyata. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapat penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Yang berikutnya adalah bahwa penghargaan itu merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri. Lanjut. Lanjut, Mbak. Nah, berikutnya ini juga beberapa bagian dari teori tadi bahwa penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan, penghargaan. Berikutnya penghargaan ternyata bisa juga menghukum. Nah, ini tadi pernyataan kita dihukum oleh penghargaan. Menghukum yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang atas dihukum gitu karena tidak jadi yang pertama. Karena kedua kita harap yang motivasi dari dalam diri atau
saat seorang anak serta menyebat membaca, setidaknya anak tersebut yang berikutnya adalah rezeki. Ini budaya positif yang merupakan menanam disiplin positif dengan cara menciptakan kondisi bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang paling pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini biasanya diisi oleh kebutuhan fisiologis seperti sandang, pangan, papan, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang berikutnya adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atau atas prestasi gitu ya, kemampuan seseorang. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Berikutnya adalah kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan di mana kita bisa memilih. Ya, kita mandiri gitu, bisa mengendalikan arah hidup kita sendiri. Yang berikutnya adalah kebutuhan akan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, itu merupakan kebutuhan yang ada pada manusia. Nah, ada yang disebut sebagai dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Merupakan sebuah tempat khusus pada pikiran kita, tempat di mana kita menyimpan gambaran representasi apa yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, bisa berisi hal-hal yang terbaik yang kita inginkan. Nah, kalau kita melihat dunia itu, maka kita akan merasa senang karena kebutuhan dasar kita dipenuhi. Nah, Dr. William Glasser menyebutkan dunia berkualitas itu seperti album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup kita, yang membuat hidup kita menjadi bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, yang ada 5 itu, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal karena sesuai dengan diri kita masing-masing, dan itu biasanya berbeda-beda untuk setiap orang. Berikutnya, untuk melakukan budaya positif yang lainnya adalah kita mempelajari 5 posisi kontrol. Ya, jadi sebagai guru, ya kita bisa memposisikan atau tanpa sengaja kemungkinan berada di salah satu dari 5 posisi ini. Oke, yang pertama adalah posisi kita sebagai penghukum. Lalu yang kedua, posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Lalu yang ketiga,
posisi kita sebagai teman, dan yang keempat posisi kita sebagai pemantau, dan yang kelima posisi kita sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, 2 posisi yang terbawah yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah, ini adalah posisi yang menyebabkan identitas gagal pada anak, menyebabkan perilaku kontrol yang negatif, dan merupakan motivasi yang eksternal, berasal dari luar. Nah, apa sih yang biasanya dilakukan, ya mungkin tanpa sengaja ya oleh kita, sehingga kita tuh menjadi seorang penghukum. Nah, biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau menyindir. Nah, kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, maka biasanya kita berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam, ya. Nah, tapi 3 posisi yang berikutnya adalah 3 posisi yang bisa membantu anak menemukan identitas suksesnya. 2 itu merupakan motivasi yang eksternal, yaitu sebagai teman dan pemantau. Sedangkan yang terakhir itu merupakan motivasinya dari dalam atau intrinsik, yaitu posisi sebagai manajer. Nah, apa sih yang dilakukan saat guru itu menjadi teman? Biasanya guru tuh membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya, karena kan teman ya, bestie gitu, jadinya dibela gitu rasanya. Lalu kalau kita sebagai pemantau, biasanya kita menghitung dan mengukur, membuat data gitu, apa saja yang pernah atau dilakukan oleh anak itu. Berikutnya yang terakhir, ini yang paling baik, sebagai manajer kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nanti ujung-ujungnya yang dilakukan kalau kita memposisikan diri sebagai seorang manajer adalah restitusi tadi. Nah, ini di bawah adalah contoh dari kata-kata yang menyebabkan kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukan, saya akan. Atau kalau pembuat rasa bersalah, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Kalau sebagai teman, lakukan ya demi Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Kalau sebagai pemantau, apa coba aturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Kalau kita sebagai manajer, maka yang kita bisa tanyakan adalah apa yang kita yakini. Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maka maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Nah, biasanya hasilnya kalau kita memposisikan diri sebagai kelima posisi itu, yang penghukum adalah memberontak, mendendam, dan menyalahkan orang lain. Kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Kalau kita sebagai teman, maka akan tergantung anak pada kita. Kalau kita sebagai pemantau, kita akan menyesuaikan bila diawasi. Nah, kalau kita sebagai manajer akan menguatkan watak atau karakter. Nah, ini biasanya kata-kata yang biasa diucapkan oleh murid. Kalau kita menghukum ya dia biasanya nggak peduli. Nah, kalau kita membuat dia merasa bersalah, biasanya ya udah Bu, maafin gitu. Nah, kalau kita sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Kalau kita sebagai pemantau, saya akan dapat berapa bintang kalau saya melakukan hal tersebut. Jika saya sudah melakukan tersebut, saya akan mendapatkan apa? Nah, kalau kita memposisikan sebagai manajer, anak biasanya berkata, bagaimana cara saya agar bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan apa? Jadi munculnya dari diri anak itu sendiri solusinya. Nah, berikutnya masih mengenai 5 posisi kontrol. Nah, apa dampaknya kalau kita memposisikan sebagai penghukum? Biasanya murid malah mengulang kesalahan berulang kali dan perilakunya menjadi agresif. Kalau kita
sebagai pembuat rasa bersalah biasanya murid jadi rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Nah, kalau kita menjadi teman dengan murid, biasanya dia bergantung dan tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kalau kita sebagai pemantau, maka menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Yang terakhir, kalau kita sebagai manajer, maka dampaknya murid bisa mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Berikutnya, apa kaitan dengan dunia berkualitas? Kalau kita sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi kita nggak akan masuk tuh ke dunia yang indahnya si murid. Out. Berikutnya, kalau pembuat rasa bersalah, maka murid meletakkan guru ada di dalam dunia berkualitas. Kalau kita sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Kalau sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Nah, kalau kita sebagai manajer, murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitasnya dia. Nah, berikutnya adalah salah satu materi dari budaya positif, yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas? Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa memandu kita memahaminya. Mengapa kita memilih peraturan tentang menggunakan helm pada saat berkendara roda 2 atau motor? Nah, kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau mencuci tangan setiap saat? Kemudian kemudian jawaban kita adalah untuk kesehatan atau untuk keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, ini contoh dari keyakinan kelas 7, yaitu misalnya keyakinan hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan lainnya. Nah, berikutnya ini adalah peraturan dan keyakinan kelasnya apa. Kalau kita selalu mengembalikan buku di tempatnya, maka keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kalau peraturannya dilarang mengganggu orang lain, itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain juga bisa berkomitmen, keyakinan kelasnya. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Berikutnya dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Peraturan bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, dan bersabar. Menggunakan masker, keyakinan kelasnya bisa kesehatan atau keselamatan. Peraturannya jangan berdiri di kelas atau di koridor, keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau keamanan. Nah, keyakinan kelas tadi itu akan berujung pada bagian akhir dari budaya positif, yaitu segitiga restitusi. Tadi restitusi di awal sedikit sudah saya jelaskan, yaitu bagaimana kita mencoba ya menggiring anak supaya bisa memiliki motivasi yang dari dalam dirinya gitu.
Saya lanjut, Mbak. Nah, segitiga rezeki adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, langkah-langkahnya ada 3, karena dia bentuknya segitiga, nanti bisa dilihat. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Lalu, langkah yang kedua adalah validitas tindakan yang salah. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasan. Nah, ini yang kita hubungkan dengan motivasi dan pemenuhan 5 kebutuhan dasar tadi pada manusia. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini tadi berhubungan dengan keyakinan kelas yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu nanti berhubung dengan kita semua memiliki motivasi secara internal. Nah, ini adalah segitiga dari restitusi tadi, yaitu ada beberapa pertanyaan yang bisa mewakilinya. Yang pertama, saat menstabilkan identitas, ya kita harus meyakinkan dulu kepada anak bahwa kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya tidak apa-apa, semua orang pernah berbuat salah. Jadi kita supaya anaknya nggak takut dulu gitu, supaya stabil dulu identitasnya dia. Lalu yang berikutnya validitas tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, langkah yang kedua ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan manusia tadi yang ada 5. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, yang di bagian terakhir ini diharapkan tuh adanya dialog antara kita dengan murid dan murid sendiri yang memunculkan solusi gitu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Beberapa hal mungkin pasti ada yang terasa baru ya, sama seperti saya juga waktu mendapatkannya begitu. Tapi bukan berarti ketika kita tahu langsung kita praktekkan dan langsung jadi gitu. Instruktur kami juga memberitahu bahwa ini adalah sebuah proses, jadi tidak bisa langsung, kalau dipaksa ya pasti patah gitu ya. Jadi mungkin perlahan-lahan ini sebagai pemahaman kita untuk ke depannya ya tentu saja berharapnya kita melayani anak-anak bisa lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Delvi, barangkali mau ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bu Kisiwi atas paparannya yang luar biasa materinya. Mungkin setelah ini kita buka sesi tanya jawab begitu, Bu Oki? Ya, silakan. Oh ya, siap. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti bisa langsung dijawab oleh Bu Oki, atau kalau mungkin ada beberapa kita tampung dulu. Silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Baik, saya Bu. Ini Pak Rahmat, Bu. Silakan Pak Rahmat, pertanyaannya Pak. Oh iya, ini gini loh. Ini kan mengenai tadi hukuman, ada bla 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 berikutnya. Mohon maaf saya bergabung cuma setengah jam kalau nggak salah. Dari sini saya pengen tahu ini. Seandainya itu program Ibu Kisiwi itu untuk kalangan SMP, dan mohon maaf notabene banyak kasus-kasus yang kita hadapi kan, bukan hanya 1-2 orang. Kalau 1-2 orang masihlah kita mampu untuk tahu hasilnya kayak apa. Nah, dari sini kan kita tadi bahwa hukuman itu sangat menyiksa, ya emang benar. Nah, ini kita melihat dari dari pengalaman-pengalaman orang juga, mungkin saya juga gitu kan. Nah, dari sini
apabila kita terlalu dekat, kita sebagai teman, dianggap guru sebagai teman, ternyata apa? Di situ ada peremehan gitu loh, ibaratnya kayak gitu. Nah, justru kita tuh malah kayak tidak diajari, tidak dihargai. Nah, bahkan udah kita anggap teman, malah di belakang, ayo mukul-mukul. Nah, seperti itu. Nah, ini mohon maaf, ini artinya kondisi seperti ini untuk tingkat-tingkat SMP itu bisa berjalan. Itu untuk mohon maaf, artinya keberhasilan kita kan ya tidak hanya 1-2 orang, artinya kan gitu ya. Artinya di sini seberapa persen yang kita dianggap berhasil dalam mendidik anak, untuk menjadi anak itu bisa kita rangkul, kita kita ayomi. Nah, sehingga tujuan kita untuk mendidik anak itu berhasil itu dari sekian ratus orang itu sekian puluh persen kasus itu dikatakan berhasil berapa ya Bu ya? Mohon maaf, itu aja. Terima kasih. Baik, Pak Rahmat, terima kasih atas pertanyaannya. Ini kita tampung dulu atau mau langsung dijawab, Bu Oki? Langsung dijawab aja. Tanya ya. Bu Sri. Assalamualaikum. Saya tertarik dengan tentang ranking itu, Ibu Oki. Ranking yang menjadikan hukuman bagi mereka yang di bawahnya ya. Kalau kita lihat kadang ya. Tapi kemarin waktu bagian rapot pun kita memberikan ranking peringkat-peringkat. Memang saya juga pelan-pelan ya. Memang banyak juga yang merasa kecewa karena tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Ya. Tertarik saya itu apakah dengan penghargaan juga di depan orang, pujian depan orang, dan perengkengan itu menjadikan masalah menghukum bagi orang yang lain itu, mohon dijelaskan Ibu Oki. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sripur. 2 Bu Ki, boleh dijawab atau? Boleh berdua dulu ya. Oh ya, siap. Ya baik, terima kasih untuk Pak Rahmat. Ya, Pak Rahmat tadi mudah-mudahan bisa dijawab. Jadi kalau ya ini kan ilmu baru ya Pak ya. Buat saya juga ini ilmu baru. Kalau ditanya spesifik persentase keberhasilannya, mungkin saya nggak bisa jawab. Tapi ini sudah berdasarkan penelitian. Jadi memang ada yang meneliti bahwa kalau kita menghukum itu ya tidak bagus dampaknya gitu. Nah, bukan berarti kita tidak boleh ya menjadi teman gitu. Ya, boleh saja, tapi hasilnya itu juga kurang bagus gitu. Yang paling bagus adalah saat kita memposisikan diri sebagai manajer. Memang waktu saya belajar juga kayaknya idealis banget gitu ya. Apakah bisa kita? Karena kan kalau teori sama praktek kita di lapangan tuh kan jauh banget ya bedanya gitu. Tapi saya mengambil benang merahnya barangkali ya, bahwa memang kita harus update ya dengan informasi terbaru, dan tentu saja menyesuaikan dengan kondisi kita di lapangan. Mungkin seperti itu. Jadi sudah dipesankan juga oleh institusi kami bahwa nggak bisa ujuk-ujuk langsung 100% gitu ya, budaya positifnya langsung kita pakai gitu. Mungkin nggak bisa begitu Pak. Jadi mungkin sebuah proses ya, perlahan-lahan ya, ya langkah memang ideal gitu ya kalau kita bisa melakukan budaya positif ini secara benar-benar full gitu, benar-benar sesuai teorinya gitu ya. Tapi pada kenyataannya kan mungkin tidak semudah itu gitu. Jadi mungkin ya bisa kita ambil benang merahnya aja bahwa ini adalah sebuah pengetahuan baru yang mungkin bisa memperkaya diri kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi barangkali ke depannya. Mungkin gitu Pak. Baik, terima kasih Bu. Tapi untuk mengenai ini, kita udah menganggap anak adalah siswa itu sebagai teman. Nah itu justru yang kita agak padahal kita juga agak mengambil jarak gitu ya. Ternyata kayak gitu itulah ini yang perlu dibina tuh siswanya atau gurunya ya kan gitu. Makasih.
Mungkin dua-duanya Berarti ya Pak maaf ya. mau Ya ngomong juga gurunya, boleh iya. menambahkan sedikit boleh nggak Bu Oki? Maaf memotong. Iya boleh silakan Murai. Maaf Bu Oki, mungkin sebenarnya sih kalau yang dibilang Pak Rahmat itu, kalau menurut saya ya benar juga ya Bu ya. Apakah penelitian itu sudah dilaksanakan sebelumnya itu Bu Oki? Pertanyaan tambahan itu, karena kan kalau untuk generasi Z yang sekarang ini kan memang berbeda sekali sama anak-anak yang zaman dahulu gitu kan ya. Penelitian itu betul sebetulnya kalau kita lihat dengan kenyataan yang sebenarnya seperti itu. Cuman apakah memang akankah terjadi hal yang demikian? Itu loh. Makanya beberapa penelitian kan memang sudah ada tuh kayak gitu-gitu ya Bu Oki ya. Cuman kok saya sedikit meragukan gitu loh. Benar tadi Bu Oki juga katakan kita belum tahu nanti di lapangan seperti apa. Kita akan coba gitu kan ya. Cuman di sini saya ya kok meragukan ya apakah akan terjadi demikian atau begitu atau tidak malah mungkin sama sekali atau bagaimana gitu Bu Oki. Apakah memang sudah dilakukan apakah ada yang sudah melakukan penelitian itu Bu Oki? Itu aja, makasih. Sudah pastinya. Kalau penelitian ya pasti sudah pernah diteliti begitu barangkali sehingga berhasilkah itu mungkin? Sampai menjadi sebuah teori berarti kan sudah terbukti ya. Kalau dia bentuknya baru penelitian tanpa tidak menjadi sebuah teori kan berarti istilahnya abal-abal gitu ya. Tapi kalau dia sudah diakui menjadi sebuah teori ya pasti ada kebenarannya. Cuman prakteknya kan barangkali harusnya kan menyeluruh begitu untuk misalnya kalau kita mempertanyakan kalau di kita bisa nggak misalnya gitu ya, itu yang harus kita sama-sama coba barangkali ya, bisa nggak nih budaya positif ini kita praktekkan di sekolah kita gitu. Mungkin nanti kita sama-sama barangkali ya kita cobakan gitu, mempan nggak nih yang seperti ini. Tapi kan setahu saya kalau seperti ini kan nggak bisa 1-2 orang ya. Memang benar-benar harus menyeluruh gitu, supaya anak-anak benar-benar merasakan program ini tuh memang sama gitu. Tapi kalau masih kita punya pandangan yang beda-beda, masih punya keraguan, yang barangkali juga akan sangat sulit gitu untuk bisa dipraktekkan. Karena ya bagaimana mau berhasil kalau kitanya sendiri masih ragu-ragu gitu. Kemarin memang banyak diskusi ya di elaborasi pemahaman kami ini gitu ya. Pesan dari instruktur kami ya begitu. Jadi tidak bisa langsung dipraktekkan gitu ya. Nanti malah jadinya nggak benar gitu. Jadi mungkin kita dulu yang punya pengetahuan yang mendalam, kita yakin, baru kita bisa praktekkan. Itu yang paling bagus. Begitu Pak Rahmat, Bu Rai barangkali dari saya. Ada satu lagi dari Bu Sripur, Bu Oki. Mungkin bisa tentang ranking tadi ya. Tentang ranking. Ya, ini juga menarik nih, yang ini juga kemarin juga banyak yang mungkin jadi bingung gitu ya. Loh, penghargaan kok seperti ini gitu. Tapi ternyata lagi-lagi ini berdasarkan penelitian, bukan dari saya. Teorinya begitu. Nah, pertanyaannya kan terus kalau nggak boleh ngasih penghargaan, apa yang harus kita lakukan? Nah, mereka bilang yang bisa kita lakukan adalah melakukan apresiasi atau pengakuan. Atas apa? Atas kemampuan mereka. Nah, apresiasi atau pengakuan ini dilakukan secara pribadi kepada satu orang anak, bisa di kelas kita asisten. Nah, yang paling penting adalah
dari menghukum dari tadi harga kita berfokus pada proses bukan pada anak ini, yaitu tadi dari dia nggak baca sampai bisa baca apa namanya penghargaan diapresiasi seperti itu. Ini ada Mas kita atau gimana? Boki ya. Boki mana Mas kita buka atau bagaimana nih karena materinya menarik. Gimana? Cukup. Mungkin Anjasnya jawabnya atau sudah cukup? Baik. Baik, kalau sudah cukup tadi terima kasih kepada Pak Rahmat, Bu Saif dan pertanyaan, dan terima kasih juga untuk Bu Ofisiwi sebagai kita bisa menerapkan budaya positif ke diri kita sendiri. Oke, baiklah, kita sudah ada di penghujung acara di webinar diseminasi paparan budaya positif ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Oki selaku pembicara webinar ini, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini sehingga kita alhamdulillah mudah-mudahan ilmu-ilmu yang tadi baru saja disampaikan kita bisa mendapatkan banyak manfaat, banyak pesan-pesan yang baru yang bisa kita terapkan di kehidupan kita. Sebelumnya saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan baik di kata-kata dari awal sampai dengan di acara akhir. Mari kita tutup acara webinar diseminasi budaya positif ini dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat Bapak Ibu. Terima kasih banget Bu Oki. Bu Farah udah bisa senyum, Bu Farah udah selesai ujian. Ya seperti biasa Bu Farah. Iya. Bu Farah lagi jalan-jalan itu. Sekarang gantian Bu Farah. Senang banget.